damage yang benar-benar bisa diberikan. Entah kenapa, mungkin Baloyski lebih tinggi ketimbang Wijanarko karena memang Wijanarko tugasnya sebagai cover, bukan sekedar inisiator saja. Betul, tapi kalau misalnya dalam template permainan tadi ya, ketika mereka mengejar kemenangan banget ya, ini Wijanarko ini langsung shifting loh gameplaynya. Bukan hanya cover aja. Sadar gak? Itu inisiator banget. Dia poking damage dearly karena dia tahu dia punya power. Tapi apakah dengan tidak adanya kali ini belum ada Matilda, dan jangan lupa Ruby-nya Wijanarko ini adalah salah satu Ruby terseram di MPL Season 10. Iya, Karena dia Ruby terseram, iya. bisa buka teamfight secara tiba-tiba. nangkapnya sekali 3. Ammo Bandit-nya itu sih yang optimal banget, yang efektif banget penggunaan dari Ammo Bandit dari Gadon, Rambo of King-nya. Iya, dia bisa gue bilang gila sekali nangkep ya. Ini benar-benar kayak 10 orang ketangkep. Iya. Mau siapapun lawannya di depannya. Iya. Heran. Wijanarko. Ketarik tuh temennya. 10 ya. Kadang kayak temennya juga ikut sendiri. Lah gitu. Kok gue ikut juga nih bang. Udah ikut aja bang. Ya tapi kalau ngomongin soal Ruby sih kombonya banyak sebenarnya. Untuk jungler masih ada beberapa typical hero yang nantinya bisa memberikan sedikit healing damage kepada Cloud dan juga kepada Uranus. Apalagi kalau kita ngomongin soal Baxia yang masih terbuka, sehingga nanti Ruby bisa nge-follow up apa yang dilakukan sama teman-teman dari Rebellion Zion. Dan buat sekarang dengan pick yang sudah diamankan, Lancelot, Matilda, minimnya sisi damage di sini mungkin akan dimaksimalkan sekali oleh Rebellion Zion. Apalagi dengan power dari Matilda, yang dimana seperti kita tahu Matildanya akan dijadikan roamer dan Ruby ditaruh di XP lane, digeser sedikit. Sehingga romnya dari mungkin konsil akan berubah menjadi favor rom item. Sehingga di sini untuk sisi powernya dari Rebellion Zion minim banget. Link merupakan hero yang bagus di sini, sehingga nanti akan beradu dari segi Lancelot versus Link. Atau kalau mau yang lebih pasti lagi, Hayabusa juga oke banget di game kali ini. Pokoknya assassin-assassin yang bisa melakukan takedown cepat. Aemon bahkan masih ada soalnya. Banyak banget yang Karina ternyata yang menjadi pilihan mereka. Karina, oke. Non-stoppernya minim banget. Jadi buat Rebellion Zion karena hanya akan ada Ruby di XP lane, dan Ruby-nya juga match up-nya sama Uranus. Jadi agak under nih sebenarnya. Uranus lebih diunggulkan di sini. Bentar dulu. Ya. Gue belum untuk melihat Rebellion bermain Ruby di area roamernya. Gue udah sering banget ngeliat Iya, Itu tapi ada- XP laner. Tapi optimal sekali loh. Dairen dengan Ruby seperti apa nantinya ya? Dan dengan Ruby. Mungkin Gunung Salak ditumbuhi sukun, panjang juga ini pantun ya. Memang si pantun memang. Bener. Si panjang tuh gue lihat pengen gue Iya. bacain. Aduh lope-lope. Lope-lope sama pas lagi momennya sama yang lagi restream ya. Tapi kita langsung aja bentar lagi menuju ke arah Lane of Dawn. Saya paham lagi tuh Pak. Alright, kali ini di game yang ketiga, game penentuan Geek Farm atau Rebellion akan pulang dengan kemenangan MPL Arena. Bisa tepuk tangannya. Wih. Game ketiga, game terakhir untuk masing-masing tim yang sudah berlaga di match yang pertama ini. Yes, dan seperti biasa Fearless dengan Lancelotnya berarti lebih berani untuk melakukan sebuah agresivitas di awal game. Apalagi ketika kita ngomongin soal lawannya Janna Cute yang akan menggunakan Karina. Ini Karinanya ya bener-bener bisa banyak opsi. Dia bisa membawa kepada Karina tank juga. Apalagi kalau ngomongin soal durability, kita tahu Karina ini power banget loh. Untuk bisa langsung melakukan slicing damage ke arah seorang Brody. Sehingga Brody-nya bakal bisa terpicu untuk turn up memori. Di awal game, tentunya Geek Farm bisa lebih mengungguli apapun dari segi objektifnya juga. Wow, tapi nampaknya kali ini para pemain dari Geek Farm agresivitas di arah mid lane benar-benar berbahaya, dan bahkan Janna Kitty kali ini dia akan bermain dengan agresif Wah, juga. crossing Kalau dia. dari segi jungler sih sekarang sih harusnya dimenangkan Janna Kitty ya. Masalahnya apa? Emblem jungle udah bakal retribution ya. Wah. Seperti yang sudah aku bilang, tidak ada puncher lagi dan bahkan Fearless terkena first blood. Gak ada puncher kalau bisa Invasi jungle. invasi jungle retribution power. Benar. Dan bahkan ini dengan metode tanknya. Dan ini ditambah ya dengan bagaimana early game yang udah sangat agresif Janna Cute. Dia masih meninggalkan beberapa Kramer di arah bagian top lane. Jadi di area jungle lain ini Janna Cute masih punya power tambahan. Namun harus menerima kenyataan bahwa gaking yang Buset, terjadi sakit banget. bahkan sampai flicker. Oke, bahkan sampai flicker, lihat langsung ada stiker M1 telah dikumandangkan oleh tim dari Rebellion Heist di sana. Tapi nampaknya informasi telah diberikan. Satu hal yang cukup berbahaya, ini lihat Indonesia. Casternya memiliki arah Geek Farm, dan dari tim caster English menuju Rebellion 2 dan satu-satunya untuk Geek Farm terhadap Johnny. Goni. Yes, menuju ke arah objektif harusnya dimiliki tim dari Rebellion. Kenapa?
Karena tabrak aja lah. Iya, karena tabrak aja lah. Pas Betul. banget. Dengan stiker. Dan bahkan informasi telah diberikan, nampaknya akan pertarungan tim fight 4 vs 4 Luke akan menjadi beban untuk tim Rebellion karena dia akan mengganggu di belakangnya. Ya, zoning yang akan dilakukan mungkin agak sedikit terancam karena balik lagi level. Jarak bakal lebih tinggi levelnya. Wijan Arko juga terancam di depan sana, bahkan sampai ada cloud altar yang dibuka. Itu pasti akan terus terjadi. Oke, gimana Pak Bulum? Oke, ini ya mau gimana lagi, mereka juga udah mulai, ini adalah hal yang dilakukan oleh Rebellion Zion di awal, bahkan di 2 game tadi loh. Tapi di game Invasi yang ya. ketiga, Geek yang membalas keadaan loh. Digocek. Wah, wait. Oke, flickernya masih. Ya, itulah yang terjadi dan gua pun terdiam tanpa kata. Hey, nggak lihat. what are you doing, bro? Enggak, gue nggak lihat. Nggak lihat. Oke. Lu gak lihat? Nggak lihat. Mau saya jelaskan? Jangan. Nah, oke. Mari kita bakal lihat lagi menuju invasi ke arah jungle nampaknya. Para pemain dari tim Geek Fam. Dibalesin loh. Yes. 2 game yang tadi dibalesin di game yang ketiga ini. Ya, kalau kita ngomong soal invasi jungle, seperti biasa Karina punya keuntungan di awal game, Ya. sehingga dengan 3 kali hit aja itu memberikan true damage yang sangat amat tinggi. Apalagi dengan damage to monster, apalagi dengan cooldown retribution. Oh, iya itu dia aku bilang power retribution, tapi ini ada Buset. masalahnya Professor. Di Apa mana Fearless ini di early gamenya aja dia udah tersendat dan bahkan dia hero early game dan retribution kali ini nampaknya ada di tangan Jarak Kitty lagi. Wah. Lihat di sisi sebaliknya one shot telah digunakan dan bahkan Wijan Arko melosor Zelda tergocek begitu saja. Menunggu momentum dan Jarak Kitty memilih untuk mundur ketimbang untuk greedy mendapatkan poin tambahan dan bahkan Luke bakal coba untuk sedikit memberikan distraction setidaknya membuat Jarak Kitty bisa balik lagi farming. Karena dia untuk mau segi team fight, mau baku hantam lagi, udah deh. Gak bakal bisa kesempatannya. Karena apa? Power spike dari Faramis ketika semakin banyak hero musuh loh. Dan itu yang menjadi keuntungan untuk dia. Iya loh, ini apalagi- orange buff ditukar sama 2 player loh bro. Makanya ini sebenarnya mau gak mau akan ada korban dari Gifam. Namun Buset. Luke juga Luke akan down sih. terancam. Ini ketarik lagi tapi Luke-nya masih bisa bertahan loh. Dikejar ke depan dan masih ada sedikit regen SP yang dia miliki. Wah. Purple buff-nya gagal lagi didapatkan. Thunders dikeluarkan pula. Coba lihat Janak Kitty sendirian di bagian depan walaupun ada keluar di dalam tubuh dari pemain Rebellion, tapi mereka tidak takut sama sekali diserang terus-terusan dan Black Shoes. di depan Beda umum. 3 level as a jungler ini benar-benar tukang somai kecebur gold. Oh my god. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game di 5 menit awal, Lancelot yang seharusnya memegang kendali bagaimana permainan ini di area jungle. Yang kita tahu sendiri bahwa power dari Lancelot ada di early game, namun early gamenya dimatikan. Early gamenya di shutdown sehingga benar-benar tidak terjadi damage yang tinggi dari Fearless. Nah, loh. Malah Janak Cute yang lebih mengungguli dari segi retribution power dan juga damage-nya. No, lihat Wijan Arko terkurung sendirian di belakang, di barirnya bagus banget. Sementara itu di area berbeda, para bisa belum menjadi korban. Hanya saja Wijan Arko masih selamat untuk bisa pergi dari area tersebut. Pinter banget ya kan dari seorang Baloski, tapi di depan sana Sprint telah digunakan. Ais. Dan Black Juice kali ini hanya memancing keributan. Langsung ada coverisasi terhadap seorang Hais yang membuat Wijan Arko nggak berhasil diinvasi lebih dalam lagi. Dan lihat semua jungle, bahkan Fearless mencari di mana hutanku, hutan gundul tidak terlindungi oleh para pemain dari tim Rebellion Zion. Ini benar-benar di luar batas wajar, Profesor. Iya, apalagi kalau misalkan kita melihat dari itemnya, ini gold leadingnya juga timpang banget. 3.400 berbanding dengan 2.100, 2.200 bahkan. Kembalian bro, kalau Ini bener-bener jauh banget dan bahkan Weh. Janak langsung mau bikin ke arah Guardian Helmet. Ditabrak loh, itu untung ada ke altarnya, tapi wild charge-nya tadi connect banget. Hanya saja sekarang Wijan Arko kembali terkurung dan mereka memulai invasi lagi di area Purple Buff. masalahnya ketika mereka udah crowd altar di arah Little Wonder, Purple Iya, Buff-nya udah Ya, tinggal udah. apa? Innalillahi. Dan udah dipasrahkan saja, udah nggak bakal bisa di-fight kembali. Tapi lihat early game dari Gifam ini cukup baik. Dan bahkan kalau kita bisa anggap, apakah ini menjadi salah satu permainan yang cukup bisa dimanfaatkan Gifam sampai to the late game? Karena masih ada Hais loh sebagai power dari tulang punggung Rebellion 40. Yap. Nih, Dairon pun sudah melihat lagi ada beberapa player tepat di depannya. Tapi Yurena sangat tidak peduli dengan apapun. Yang penting dia selalu melakukan sebuah cutting. Hanya saja kali ini berhasil men-trigger 4 orang sekaligus. Ada 4 pawai parade di belakangnya. Ditarik Dondra Walking. Bisakah Luke bertahan kali ini? Tidak. 5 total. Itu bener-bener definisi tarik terus. Tapi di tengahnya nampaknya para pemain dari tim Rebellion masih tidak bisa memperhatikan di mana celah yang cukup besar terbuka kembali untuk jungle-nya. Jarak Soulblade, Jarak Cutie versus everybody harus jadi utama dan tempat memori. Nggak bisa membuat Gifam lupakan ingatan mereka. Dan bahkan para pemain dari tim Rebellion tanpa adanya Hais nggak punya power.
gak punya power dengan spike damage per second-nya, Profesor. Iya, masalah utamanya Haze-nya juga langsung mengambil sebuah inisiatif pergerakan yang harus mundur mau tidak mau dari Rebellion Zion. Karena mereka tidak memiliki damage lagi. Penetration-nya hanya ada dari Haze. Ditambah dengan kita tahu item pertamanya dari Heptasis. Itu udah ngebuka bagaimana permainan dari Rebellion Zion yang harus mengandalkan Haze. 5-man fight di early game. Rebellion Zion mungkin bisa maksimalkan power mereka. Sehingga Geek Farm malah tidak boleh loh untuk berhadapan 5 lawan 5 di awal game seperti ini. Karena memang sebenarnya Haze-nya lagi dikasih makan nih. Yep. Sama Wijanarko. Wah, gerak Wijanarko cuy. Bener-bener ini cari piring yang dilakukan oleh seorang Luke. Membuat Wijanarko terlena dan bakal ditumbang ke depan sana. Dan Jana Cutie again strike menuju ke arah Fearless. Wow. Jungle-nya bakal diinvasi. Petra berhasil ke arah belakang dan Jana Cutie again. Membuat permainan tim Rebellion kehilangan part pembabnya. Invasi one-sided di menit yang ke-7. Ini benar-benar permainan yang berbeda dibandingkan Geek Farm sebelumnya, Profesor. Ini lepas nih. different banget ini. Ini Geek Farm yang mungkin udah berevolusi dari segi permainan agresivitasnya. Iya, kita tahu karakter Geek Farm early game 5 menit awal dia mengungguli banget. Dan itu cepat menjadi sebuah keuntungan atau kerap kali terjadi ketika kita ngomongin soal Geek Farm. Namun tiba-tiba ini evolusi yang berbeda loh. Invasi jungle-nya udah terjadi dari menit yang kedua. Sehingga dari menit yang ketiga aja tadi udah kita lihat level 8 Jana Cute-nya. Dia juga tiba-tiba udah unggul 3 level di atas seorang Fearless. Fearless-nya tertinggal jauh bahkan sekarang 4 level. Ketimbang bagaimana Jana Cute yang bisa melakukan sebuah farming di 4 buff yang berbeda. Ya, dan mau gak mau sekarang Ruby-nya akan meninggalkan lagi XP lane tersebut dan mungkin akan tim fight bersama dengan rekan-rekannya. Resikonya ada landing yang ditinggalkan. Benar. Terbuka lagi landingnya. Itu tadi menjadi pertanyaan gue adalah apabila Ruby yang mungkin kemarin lebih efektif untuk berada menjadi roamer, sekarang digunakan di area XP. Karena ekspektasi aku ya, ini Ruby ini digunakan oleh Wijanarko. Iya. Benar, bisa menjadi cover. Betul. Itu benar-benar akan mempersulit Jana Kitty. Kenapa? Karena Jana Kitty ketika nge-dive in, dia bisa dibilang nggak bisa kemana-mana. Gak bisa Dan keluar lagi. Dia kan assassin jalan kaki. Assassin jalan kaki. Ini benar-benar assassin yang liar. Wah, retry lagi, diambil lagi. Ini definisi yang PDKT Fearless yang jadian Jana Kitty. Ya, nggak sekali lagi. Gak sekali lagi. Berkali-kali. Katanya nanti trauma. Nggak mau PDKT lagi. Oh, Mameda dikeluarkan daerah tapi ternyata one shot. Dikeluarkan Maloyski. Mundur ke arah belakang. Alzura dapat satu papan tapi di sisi sebaliknya nggak bisa masuk lebih dalam karena lihat para pemain tim Rebellion banting garis depannya. Hilang tak tersisa. Dairon udah melakukan semaksimal mungkin. Tuh, coba lihat tuh, look. Pokoknya menang itu bonus yang penting. Tas-tas, recall-recall di depan musuh, itu harus. Iya, benar banget. Dan ini kita bilang, para pemain dari tim Geek Farm, mereka mencoba untuk secure menuju ke arah Lord yang pertama. Lord yang harus mereka amankan dengan ada perbandingan 7.000 gold difference. Ya, Tapi makin leading lagi, makin leading. invasi jungle-nya juga berhasil. Apalagi dengan Jana Cute yang makin mendekati level yang ke-15. Kalau kita ngomongin soal bagaimana power dari Karinanya juga udah bisa dimaksimalkan. Di awal game tadi kita juga bakal tanya bagaimana instant replay, bagaimana team fight juga yang terjadi dengan Wild Charge yang on point. Dan juga bagaimana dengan Elzura. Nih, bener-bener angry gloom-nya yang mungkin harus dihentikan. Karena kita tahu ada Blazing Duet, ada Angry Gloom. Sehingga dua skill ini bisa membuka Spectre Mode atau Cold Altar dari Swallow. Makanya dari awal aku bilang ini Blazing Duetnya Cloud bahaya banget. Ketika berhadapan dengan Faramis. Faramis bisa tiba-tiba terkena silent sendiri, terkena Winter yang gratis dari sebuah Cold Altar. Apalagi dengan damage dealt by Axe, Swallow memang tertinggi. Tapi lihat di bawahnya Elzura sudah mulai menyusul, bahkan Haze berada di urutan top 3 di sini. Masalahnya Winter ketika tidak dibutuhkan itu malah berbahaya. Tapi dia sebentar lagi akan memaksil team fight. Karena Baloyski sudah menggunakan satu buah konsilnya, fokus ke arah base turret. Dan para pemain tim Geek Farm, mereka leading dengan adanya 9.000 gold. Dipaksa team fight terbakar, one shot from Baloyski. Setidaknya mendelay sedikit team fight dilakukan. Rebellion dapatkan, mereka kehilangan Tyrant again. Di sisi sebaliknya, Haze mencoba menumpahkan dari Elzura dan di sisi lain ini menjadi bencana karena dua hilang dan Phantom Magic Cluster gak berhasil menutup permainan. Geek Farm berhasil membalikan keadaan yang mereka sudah unggul dan diambil di game yang kedua. Nampaknya di game yang ketiga mereka akan berjuang sampai akhir. Ini benar-benar statement yang benar-benar diucapkan bukan tanpa alasan tapi dengan bukti. Look. Why Luke menangis? Mungkin karena permainan ini adalah permainan yang mereka inginkan. inginkan. Karena aku bilang,
Ini benar-benar totally different banget gameplay dari Geek Farm. Gue tahu permainan Baloyski dengan Groknya, tapi gue gak nyangka follow up-nya akan matching banget.